yang bilang nuduhnya nipu, bawa kabur. Kerjaan gue bukannya nipu, tapi kerjaan saya ada di toko material. Jadi bukannya penipu. Kalau penipu ya bukan saya gitu. Kenapa saya bilang kayak gitu? Wajar. 2 miliar itu duit katanya dititipin ke saya buat rumah doang. Itu mustahil. Mobil ada, jalan-jalan ada, masih buat lebaran ada, masih buat ini ada, harus diingat. Apa di saatnya sekarang lu kayak ngomong kayak gitu? Harusnya di saatnya lu susah tuh, lu pikir siapa dulu yang bisa ngajak lu keluar, siapa yang bikin lu kayak gini. Aku tuh nggak pernah loh ibarat nyuruh-nyuruh orang, udah laki lu begitu tinggalin. Suruh dia tuh, suruh apa namanya? Suruh buktiin. Nih, aku cuma kasih contoh kayak gini ya. Ini berkas dari percakapan kami, ya kan? Percakapan, lah segininya ya gue percakapan, desain sama mutasi segala macam. Alhamdulillah, Allah masih sayang sama aku. Jadi semua masih ada. Semua saya tidak menipu-nipu atau diganti-ganti, nggak ada. Nyata real dengan percakapan kami itu boleh dicek. Bukan renovasi, inget mbaknya, masnya inget, tolong ini bukan renovasi. Renovasi itu genteng bocor ya kan, ganti atap, ngecat ulang, itu renovasi. Tapi ini membongkar rumah lama ya kan, dibikin rumah baru. Rumah yang tadinya cuma 3 petak dibikin 2 lantai, bukan 55 meter. Yang atas yang bikin siapa kalau 55 meter? Jin, iya kan? Emang dia bisa tuh tiba-tiba langsung bikin. Itu dihitung juga, bawah sama atas dihitung. Kalau lo iya dong, Pak, bener. Kata dia kan cuman 55 meter sampai 2 mil, sampai sekian M kata dia gitu kan, sampai se-M gitu kata dia. Dan ketika kami lihat muatannya pada somasi tersebut, ini sungguh lucu gitu ya, mengenai tuntutan ganti rugi yang kemudian berubah-ubah sampai yang terakhir kami dengar berkurang lagi gitu kan. Dan setelah ditelusuri juga angkanya juga tidak konsisten yang dituntut. Di sini dia katakan bahwa menurut dia uang kliennya dia yang masuk ke klien kami itu senilai 1 miliar 96 juta dengan rincian sebagai berikut. Ini lampirannya. Ya, ini lampirannya. Oke. Dan yang lucunya dan yang membingungkannya, ini somasi tidak cermat dan ceroboh. Kenapa? Kami sudah berhitung berkali-kali ini, menjumlahkan ini, hasilnya tidak sama dengan apa yang diklaim oleh dia. Memang yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya perjanjian secara tertulis ketika itu. Itu juga yang kami sayangkan sebagai kuasa hukum kepada klien kami. Namun itu bukan tanpa alasan. Klien kami mengatakan bahwa, Om, Pak, saya sudah waktu itu sudah mau minta bikin itu perjanjian, tapi dia takut diketahui oleh suaminya. Dia takut suaminya jadi ikut campur. Dia takut suaminya jadi ngatur-ngatur. Akhirnya hilanglah itu. Yang harusnya dia buat, perjanjian itu harusnya dibikin. Karena ada permintaan itu, klien kami akhirnya sudahlah. Atau sebagaimana rekan kami sebutkan tadi, hubungan antara mereka ini sudah sangat dekat, sudah seperti kakak beradik, dan itu pun dikonfirmasi oleh pihak sana. Dia mengakui. Di hari ini agendanya cuma masukkan permohonan pencabutan, langsung dibacakan juga oleh Majelis Hakim penetapan pencabutan perkara 600. Tapi untuk yang 595 tetap lanjut ya. Kita sebagai tergugat dan kita akan mengajukan gugatan rekonvensi. Sesuai dengan anjuran Majelis Hakim, menyampaikan di tanggal 23 menyatakan bahwa salah satu perkara
apabila sudah didaftarkan duluan, maka dua perkara objek yang sama itu salah satunya harus dilebur atau dicabut. Maka siapa yang daftar duluan? Yaitu Saudara Ferry Irawan bersama dengan kuasa hukumnya, yaitu Bapak Sunarko Jaga SH. Maka pada saat itu majelis hakim menyampaikan bahwa kalau bisa dileburkan, maka dibiarkan pengacara daripada Vena Melisa, dan pada saat tanggal 23 itu dihadiri oleh Vena Melisa secara langsung, maka agendanya hari ini dilakukan pencabutan hari ini. Bahkan tadi sudah dilakukan pencabutan secara resmi. Sebenarnya sama saja, kalau laki-laki yang menggugat itu namanya gugat atau cerai talak. Tapi kalau misalnya istri adalah cerai gugat. Artinya kalau suami duluan, nanti suami akan menghadirkan alat bukti termasuk saksi. Dan saksi akan menentukan apakah betul terjadi konflik dengan rumah tangga tersebut. Kalau enggak ya mungkin tidak dikabulkan juga gitu loh. Kemudian terkait dengan cerai talak, pada saat putusan oleh pengadilan atau oleh majelis hakim dibacakan, suami harus berikrar untuk menalak secara negara. Itu yang membedakan cerai talak dan cerai gugat. Nggak ada kerugian sama sekali, karena kan dua-duanya ingin cerai, kecuali salah satunya nggak pengen cerai gitu kan. Intinya Bu Vena juga nggak keberatan dengan adanya gugatan tersebut, cuman keberatannya kok nggak ada masalah KDRT gitu loh di sana. Sedangkan kan isu yang berkembang dan fakta yang terjadi di Polda Jatim adalah KDRT. Jadi nanti kita akan gugat masalah KDRT juga di gugatannya Pak Ferry. Agenda selanjutnya sesuai dengan tanggal 23 itu kan sudah mediasi pertama, tetapi keinginan Ibu Hakim Mediator menyatakan bahwa harus adanya telekonferensi dengan penggugat, yaitu Saudara Ferry Irawan, maka ditunda sampai tanggal 9 Maret. Nanti agendanya setelah mediasi dinyatakan gagal, agenda selanjutnya pembacaan gugatan, terus habis itu nanti baru masuk agenda jawaban. Saya tahu karena kita sudah mendapatkan kuasa istimewa, artinya kan semua bisa berjalan dengan baik karena sudah di-ACC. Namanya suara kuasa istimewa itu artinya bisa mewakili, sudah bisa mewakili. Baik mau mediasi, mau apapun, itu sudah bisa kita wakili semuanya. Artinya kita sudah bisa mewakili hak-hak yang berat klien kita, yaitu Ferry Irawan. Kalau beliau yang terberat sih ya, siapa sih yang mau pisah kayak gini dalam proses pernikahan gitu kan ya. Ya tapi inilah proses yang mungkin Allah kasih buat aku. Ya entah apa maksud dibalik ini semua, tapi yang penting aku pasti diberikan ujian ini, Allah udah tahu bahwa aku sanggup menghadapinya gitu. Karena Allah pasti nggak akan memberikan ujian yang berat kalau kita nggak sanggup menjalaninya. Tapi ya insya Allah sanggup nggak sanggup aku mencoba untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik. Jadi ya aku tetap ucapin terima kasih untuk Dila khususnya yang udah rawat aku, rawat anak-anak sampai sekarang ini gitu, dan juga untuk anak-anak Daphne sama Abel, semoga kamu menjadi anak yang berbakti. Nanti tentunya kita insya Allah bisa, tentunya nggak ada yang namanya bekas anak kan, jadi kalian tetap anak ayah, dan ayah insya Allah kalau kamu ada apa-apa segala macamnya butuh kebutuhan kalian tetap akan ayah penuhi gitu. Jadi berkas-berkas sudah masuk, memang pengennya tuh nggak bertele-tele, mungkin kalau memang mau dipercepat ya percepat aja, dan kalau memang mau diselesaikannya tanpa perlu ketemu juga itu diperbolehkan ya. Nanti dari lawyer yang akan menyelesaikan, dan kita sudah sama-sama tahu. Nah, saya saat ini belum ketemu anak-anak dan nggak tahu deh anak-anak apakah sudah dikasih tahu ibunya gitu bahwa kita udah berpisah atau belum, saya nggak tahu tuh. Malah aku ini mimpi aku ya gitu. Mudah-mudahan ini sih nggak terjadi ya. Ada anakku yang satu
lagi sakit gitu mimpinya ya gitu. Terus aku yang, kamu sabar ya nak, si Abel ya gitu, sabar ya, pokoknya kita kan udah tahu kamu mungkin ini apa ikatan batin atau apa gitu ya, mungkin nggak tahu dengan Abel. Emang Abel tuh paling kayak perhatian sama aku gitu ya. Daphne nggak kurang-kurangnya perhatian, tapi Abelnya adiknya Daphne ya. Si kecil ini tuh aku kangen banget sama mereka. Kadang-kadang suka bawa mimpi gitu ya, sama ya Abel lagi sakit di mimpi aku itu. Mudah-mudahan kalau mimpi itu biasanya kan ya kebalikannya gitu ya, dia sehat, dia senang, dia happy gitu ya nak ya. Ya pastinya sedih ya gitu, karena kenapa ini mesti terjadi gitu di keluarga kita gitu. Kasihan kah sama anak-anak kah gitu. Ya, kalau dibilang kasihan sama anak-anak, aku kasihan ya. Mereka mereka gak akan pernah kehilangan kasih sayang aku sih. Sampai akhir hayat aku akan terus, anak-anak aku urusin, aku sayangin ya untuk Daphne sama Abel. Bahkan kalau Dila butuh apa-apa pun juga aku masih mau kok untuk bantu teman. Namun ya kalau itu dia mau ya. Ya sedih banget pada saat itu, aku selalu nangis tiap malam untuk Daphne sama Abel ya. Untuk Daphne, Abel, doain mereka selalu. Semoga mereka ingat terus sama ayahnya. Yang berarti kita istirahat dulu kayak gini bukan berarti kasih sayang ayah sama Abel sama Daphne itu juga hilang gitu, enggak. Kalian tetap anak ayah, kalian akan menjadi anak-anak yang pastinya akan membanggakan Indonesia istilahnya gitu ya. Mudah-mudahan kalian ingat ayahnya, mau berbakti juga terus sama ayahnya walaupun kamu tinggal sama bundanya gitu. Ntar kamu juga bisa main-main juga sama ayah, tinggal sama ayah juga bisa. Jadi ntar kita akan bicarakan bersama-sama. Alhamdulillah kami dan manajemen sangat-sangat cepat untuk menangani ini, dan juga karena kita kan lawyernya satu ya gitu. Jadi alhamdulillah itu sudah ditangani oleh lawyer kami, sehingga nggak perlu harus mengganggu banget. Ya awal-awal sih lumayan bikin capek juga ya, bikin jadi belum apa pasti kalau ngomongin ini pasti nangis, tapi sekarang udahlah ya, kita udah sama-sama tahu gitu, udah gede juga gitu kan, masing-masing udah punya urusannya masing-masing, jadinya gitu kita baik-baik aja, dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikannya dengan baik, tinggal ketok palunya ya Roy, gitu ya, prosesnya tinggal itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.